Saya ingin menjelaskan dan share tentang bagaimana pendapat saya sebagai seorang penemu, sebagai inventor mengenai COVID-19. Bagaimana kita share tentang kenapa Hydroxy 2.0 ini bisa membantu Indonesia untuk keluar dari krisis. Mula-mulanya kita tahu di akhir Desember di Wuhan, di China terjadi pandemik. Seperti prediksi semua orang waktu itu, WHO memprediksi ini kalau tidak dilakukan lockdown maka akan menyebar ke seluruh dunia. Pelan tapi pasti kita melihat ternyata sudah menyebar ke seluruh dunia. Jadi sebagai seorang inventor adalah orang yang harus menyukai masalah untuk menemukan solusi. Jadi salah satu solusi yang kita tawarkan adalah saya dan tim waktu itu melakukan mapping. Kita melakukan profiling. Sebenarnya apa sih penyebabnya pandemi ini? Jadi kita menemukan satu alasan. Penyebabnya sebenarnya cuma satu. Penyebabnya adalah virus COVID-19. Yang kedua, kalau lebih spesifik lagi, sebenarnya penyebabnya adalah virus COVID-19 yang masuk lewat mata, hidung, mulut, dan telinga, masuk ke tenggorokan kita. Baru berbahaya apabila virus ini masuk ke menginfeksi paru-paru, karena sistem imun kita akan membungkus paru-paru ini sehingga kita tidak bisa bernafas. Setelah profiling ini kita bentuk, kita bisa melihat bahwa data-data menunjukkan bahwa virusnya pasti lewat di tenggorokan dan dia berhenti selama 3-5 hari untuk menginfeksi tenggorokan kita, memperbanyak diri di dalam sel kita, sehingga kemudian 14 hari kemudian atau 28 hari kemudian dia baru masuk ke paru-paru. Ini yang disebut masa inkubasi. Jadi fokus kami dan tim adalah bagaimana mengurusin 10 cm ini sehingga virusnya tidak sampai ke paru-paru, karena masuk ke paru-paru baru berbahaya. Jadi seperti kita ketahui, ada kontroversi yang luar biasa dari WHO. Di satu sisi WHO menyatakan silahkan, ini virus ini gampang sekali dimusnahkan. Dengan cara apa? Kita cuci tangan dengan pelarut lemak. Ya, yang kedua adalah dengan hand sanitizer yang alkoholnya lebih dari 60%. Ya, yang ketiga adalah kita pakai disinfektan. Yang keempat adalah apabila terpapar 56 derajat selama 3 menit, virusnya juga akan mati. Jadi, tapi di sisi lain, di sisi satunya, WHO menyatakan ini tidak ada obatnya. Buat saya seorang neuropati, ini sangat bertentangan sekali. Jadi, satu sisi WHO menyatakan virusnya gampang kok dimatiin. Sisi lainnya, WHO menyatakan bahwa ini nggak ada obatnya. Sebenarnya yang penting kalau bagi kita di neuropet adalah penyebabnya dimatiin, bukan diobatin. Yang diobatin adalah akibatnya. Misalnya kita sesak napas atau kita karena berlendir, kita minum obat pengencer lendir. Kita sakit kepala, demam, kita minum obat penurun panas. Jadi dari sisi kita. Lalu saya dan tim beranggapan ini adalah profiling yang tepat, yang tidak diperhatikan oleh orang di seluruh dunia. Tidak diperhatikan. Kita tidak menemukan satu guidance dari WHO misalnya atau dari CDC Amerika yang menyatakan kita boleh menghadangin dia mengurus di tenggorokan ini, di 10 cm ini. Ya, ini sangat ridiculous. Berminggu-minggu saya merenung sendiri, apakah cuma saya yang tahu? Lalu kita mulai searching. Kalau kita minum sabun, mungkin virusnya mati juga, tapi kita juga is dead. Lalu kalau kita minum alkohol 60%, di atas 60%, saya paling tinggi minum alkohol tuh dalam sejarah saya waktu masih muda dulu, itu paling tinggi 45%. Itu pun mesti dicampur es. Kalau 60% mungkin tenggorokan kita terbakar. Itu juga kita buang. Yang ketiga adalah panas 65 derajat. Kami juga sedang mempersiapkan satu alat namanya COVID Eliminator. Itu bekerja berdasarkan itu. Tapi untuk yang penggunaan umum kurang cocok. Kita nggak mungkin memasukkan heat panas ke dalam tenggorokan kita. Yang kita harus lakukan untuk menghancurkan virus adalah envelope virusnya. Jadi virusnya punya ada satu mantel di ujungnya ini lipid base. Jadi base-nya itu kenapa kalau kena pelarut lemak dia juga mati. Adalah jaketnya rusak. Nah, jaketnya rusak ini juga sebenarnya di dunia ini banyak sekali kita tahu kalau minyak tumpah di laut dikasih bakteri pemakan lemak. Tapi kita pikir waktu itu ini alternatif yang nggak bisa diambil.
risetnya nanti terlalu lama. Lalu terakhir tinggal tersisa adalah jadi yang namanya proses yang dikenal oleh orang umum disinfektan. Disinfektan itu memusnahkan virusnya dengan cara oksidasi. Jadi pilihannya oksidasi. Jadi ada 3 bahan. Satu adalah iodine base, yang belakangnya ada din-din-dinnya. Kemudian yang kedua adalah chlor base. Misalnya di pemutih kita, merek-merek tertentu ada 28% chlor base, chlorine base. Ya, yang ketiga adalah H2O2, hidrogen peroksida. Nah, yang iodine base kita tidak menemukan referensi boleh dipakai untuk penggunaan dalam, tidak boleh untuk diminum, tidak ada yang food grade yang kita temukan. Yang kedua adalah chlor base. Chlor base ini biasa dipakai untuk pemutih pakaian, ya, dipakai untuk disinfektan, dipakai untuk pencuci WC, ya. Ini tidak diproduksi, sangat terbatas oleh tubuh kita, sangat sedikit sekali diproduksi, tapi sangat sedikit sekali. Tapi setelah melepaskan O-nya, karena proses oksidatif melepaskan O-nya, menyisakan klor yang sifatnya masih cukup beracun. Kemudian pilihan ketiga adalah hidrogen peroksida. Nah, ini yang menarik. Hidrogen peroksida. Wah, banyak sekali mitosnya. Banyak sekali kesalahpahaman orang tentang hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida yang 99% itu dipakai untuk bahan bakar roket. Itu namanya rocket grade. Hidrogen peroksida yang 50% kita bisa beli di toko kimia biasa. Itu dipakai untuk pencuci lantai, dipakai untuk pemutih pulp and paper, dipakai untuk macam-macam, untuk membersihkan WC. Lalu ada lagi cosmetic grade 11%, itu dipakai oleh kaum ibu-ibu, bukan ibu-ibu aja sekarang, laki-laki juga untuk bleaching rambut, ya, memutihkan rambut kemudian diwarnain. Itu pakai cosmetic grade 11%. Banyak juga dokter memakai medical grade untuk obat jerawat, misalnya untuk jerawat juga disebabkan bakteri, untuk membunuh bakteri. Kemudian ada lagi 3% medical grade. Itu kita bisa temukan di apotek dengan mudah, kita beli, harganya tidak mahal, ya. Itu gunanya adalah untuk membasuh luka. Jadi kalau kita ada luka bakar, dengan teman-teman yang di ruang khusus melayani luka bakar akan sangat familiar. Ini akan digelontor untuk melepaskan bahan-bahan dan virus dan bakteri. Kemudian yang jarang sekali orang tahu adalah ternyata ada yang satu grade, namanya 35% food grade. 35% food grade ini adalah dipakai untuk industri makanan. Ini dipakai untuk industri pengemasan bahan-bahan yang tidak boleh ada bakterinya. Jadi untuk membunuh bakteri di kemasannya. Misalnya untuk pengemasan susu, untuk pengemasan keju. Kalau keju ada bakterinya nanti busuk semua. Jadi itu memakai hidrogen peroksida yang 35% food grade. Jadi ini yang penting. Apa bedanya? Lalu apa bedanya food grade dan grade yang lain? Food grade dan grade yang lain, bedanya yang lain itu memakai stabilizer. Jadi karena misalnya yang tadi, yang 3% medical grade tidak akan bisa di-store lama di apotek. Dia hanya di-store karena ini sangat reaktif, melepaskan O-nya. Ya, sangat reaktif sekali. Dia 6 bulan kemudian dia sudah berubah menjadi air. Secara ekonomi tidak mungkin setiap 6 bulan belum laku dijual sudah ditarik di apotek. Makanya mereka menambahkan namanya stabilizer. Di atas 40% dia sangat reaktif, sangat tidak stabil. Kalau yang untuk rocket grade-nya itu mesti ditambahkan stabilizer sehingga bisa disimpan. Ya, kalau yang lainnya mesti ditambahkan. Nah, stabilizer ini yang bisa menyebabkan karsinogen, bisa menyebabkan orang dalam pemakaian jangka panjang itu bisa menyebabkan kanker. Jadi seperti contohnya saya sudah mengkonsumsi hidrogen peroksida selama 3 tahun. Itu dulu kita pakai, sampai sekarang kita masih pakai untuk menambah oksigen. Ada satu buku yang menjadi referensi untuk tentang hidrogen peroksida untuk pemakaian secara medis adalah namanya oksigen terapi, 1 minute cure. Ini adalah buku yang bagus, bisa dilihat. Dan
Kita sudah punya data, misalnya ada orang yang memakai sudah selama 13 tahun. Ada dokter di Amerika yang memakai selama 5 tahun. Itu nggak ada masalah. Karena salah satu penyebab kanker dari sisi neuropati adalah orangnya kekurangan oksigen. Sehingga dengan kita nambahkan hidrogen peroksida, dengan melepaskan O-nya, dia menjadi kaya oksigen. Makanya di dunia neuropati ini disebut oksigen terapi. Ya, sebenarnya apa sih hidrogen peroksida? Hidrogen peroksida bahasa rumus kimianya adalah H2O2. Air apa? Air H2O. Berarti adalah air yang ketambahan satu oksigen. Yang oksigen ini begitu dilepaskan, ini disebut proses oksidasi, oksidatif. Waktu melepaskan O ini sehingga menjadi air dan oksigen, ya, ini proses oksidasi yang membunuh bakteri, virus, patogen, jamur. Jadi jangan dianggap aneh, sebenarnya hidrogen peroksida hanya air yang ketambahan satu oksigen. Jadi ini adalah bahan yang luar biasa. Buat saya, Tuhan sudah menciptakan. Kenapa air mesti pair-nya H-nya 2, O-nya 1? Sudah jelas, proses oksidatif. Bahasa Inggrisnya oxidation. Kalau H-nya, bahasa Inggrisnya hydration. Dia menghidrasi. Jadi ini adalah proses yang cukup rumit yang kita buat di dalam alat yang lagi kita patenkan, namanya COVID Eliminator. Alat yang pertama di dunia yang bisa mengejar virus sampai ke paru-paru untuk kemudian menghidrasi kembali. Semenjak saat ini mungkin kita tidak akan menyebutkan itu hidrogen peroksida. Kita akan bilangnya hidroksi. Kenapa? Menghindari salah paham. Ya, kita akan menyebut hidroksi. Hidroksi adalah sama, hidrogen peroksida isinya sama, hidrogen dan oksigen. Hidroksi adalah dari kata hidrogen dan oksigen. Ternyata hidrogen peroksida atau hidroksi ini diproduksi di badan kita. Banyak sekali orang tidak tahu. Banyak sekali. Jadi sebagai makhluk hidup, kita masuk dalam satu jenis makhluk hidup yang namanya ROS, yaitu Reactive Oxygen Species. Jadi adalah spesies makhluk hidup yang menggunakan reaksi oksigen untuk hidup. Ya, itu termasuk tumbuhan. Sebenarnya hidrogen peroksida di setiap orang kalau kita tes air urinnya itu akan ada hidrogen peroksidanya. Setiap daun ada hidrogen peroksidanya. Itu adalah cara bertahan hidup. Bahkan bisa di search di internet, jurnal kesehatan yang sangat reputable, McGill, memasukkan hidrogen peroksida adalah our body best defense system. Jadi adalah pertahanan terbaik dari tubuh manusia. Jadi kembali ke ROS atau Reactive Oxygen Species. Ya, spesies yang menggunakan reaksi oksigen untuk hidup. Di dalam proses metabolisme sel kita, setelah mendapat oksigen, dia memakai oksigen untuk menjadi tenaga dan lain-lain. Dalam reaksinya itu menghasilkan satu zat yang sangat berbahaya, namanya superoksida. Superoksida itu rumus kimia O minnya 2. Jadi ada oksigen minnya 2, ada pangkat 2. Ya, ada 2 garis. Ya, itu disebut superoksida. Superoksida ini sangat berbahaya, bisa merusak DNA kita. Tapi itu adalah hasil metabolisme kita. Kemudian kita telah dilengkapi oleh Tuhan dengan sesuatu yang luar biasa yang namanya SOD. Jadi SOD, superoxide dismutase, yaitu satu enzim yang memutasi tadi superoksida menjadi H2O2. Menjadi hidrogen peroksida yang 100 kali lebih tidak berbahaya, dipergunakan untuk defense system kita. Jadi dipakai untuk sistem pertahanan kita, dipakai untuk manakala kita punya sistem imun menemukan musuh, virus, bakteri maupun patogen, dia akan membunuh virus itu dengan cara itu. Jadi hidrogen peroksida diproduksi di badan kita. Badan kita sudah familiar, sudah menyiapkan semua perangkatnya untuk mengatasi akibat negatifnya. Yaitu di badan kita
diproduksi di kita punya lever, ada di semua badan kita, termasuk di rambut kita. Ya, namanya enzim katalis. Tapi yang paling banyak enzim ini tersedia di mukosa atau di lendir. Untuk kita ketahui, produk lendir adalah sistem pertahanan kedua yang terintegrasi di badan kita semenjak kita lahir. Itu diproduksi 1,5 liter per hari, melapisi semua dari hidung sampai semua sistem respiratori sampai ke kita punya sistem usus pencernaan. Ya, itu dimaksudkan adalah sebagai penjebak, pengisolasi patogen, virus, bakteri, dan teman-temannya. Jadi setelah itu akan kita punya namanya sistem imun adaptif, yaitu B-cell, T-cell kita yang mengevaluasi apakah ini misalnya virus ini atau bakteri ini adalah musuh atau teman. Karena kita juga di dalam sistem kita perlu bakteri baik. Ya, kalau dia ketemu itu musuhnya ternyata tidak baik, dia akan memerintahkan untuk mengeluarkan hidrogen peroksida, membunuh, dilarutkan oleh katalis tadi. Jadi katalis adalah satu enzim yang bisa melarutkan dengan segera dalam waktu tidak lebih dari 30 detik 1.000.000 bagian dari hidrogen peroksida. Jadi begitu hidrogen peroksida bertemu dengan enzim katalis, ini terjadi proses namanya oksidatif untuk membunuh virusnya segera, kemudian dia langsung larut menjadi H2O, menjadi air dan oksigen. Ya, jadi kalau orang bertanya kadang-kadang, hidrogen peroksida beracun nggak? Tidak, hanya oksidatif, tidak beracun. Ya, tidak beracun. Kita sudah memasukkan ke Sukovindo, semua tidak beracun, hanya oksidatif. Kalau kita konsumsi dalam jumlah yang tinggi sekali, di luar dosis yang diizinkan, menjadi berbahaya. Sama seperti ilustrasi, Panadol adalah obat yang sangat aman. Tapi kalau kita sekali minumnya 20 butir, ya tidak aman juga. Sama seperti itu. Jadi proses tadi, kalau orang bertanya sama saya, aman nggak hidrogen peroksida? Sangat aman sekali. Kenapa sangat aman sekali? Karena hasil akhirnya, pelarutannya adalah air dan oksigen. Tidak akan membahayakan tubuh kita dibandingkan misalnya klorin dan iodin. Dibandingkan dengan bahan lain. Jadi ini membuka pandangan kita. Lalu berbulan-bulan kita bertanya sama diri kita. Karena ini bukan hal yang aneh. Di dunia medis, hidrogen peroksida juga dipakai untuk sterilisasi alat-alat kesehatan, sterilisasi alat-alat operasi. Tapi kenapa tidak dipakai untuk membunuh virus COVID di tenggorokan kita? Ya, yang tadi kita sepakati bahwa kita harus menjaga 10 cm ini. Kenapa? Akhirnya ada beberapa dokter yang di luar negeri yang sepakat berpandangan sama dengan kita, tim kita, yaitu bahwa ini tidak bisa dipatenkan. Basic elemen tidak bisa dipatenkan. Karena kalau bisa basic elemen dipatenkan, saya akan patenkan beras. Sehingga orang semua makan nasi, bayar dong sama saya. Tidak bisa dipatenkan. Oksigen, hidrogen tidak bisa dipatenkan. Sehingga tidak menarik buat perusahaan farmasi besar. Karena tidak bisa dipatenkan, tidak bisa dimonetize. Jadi tidak menguntungkan. Ini sisi kita ngomong konspirasi. Kemudian perjalanan ini berlanjut. Saya dengan tim waktu itu Pak Bro Bambang berpikir, bro, perjuangan ini nggak akan mudah. Kenapa? Untuk meyakinkan orang aja bro, kita akan setengah mati. Karena bro, kita bukan siapa-siapa. Tidak ada yang kenal kita, tidak ada yang percaya sama kita. Waktu itu saya memutuskan 30 Maret, saya menggundul, saya memotong semua rambut saya. Saya merasa kalau saya tidak melakukan sesuatu, saya mengkhianati kemanusiaan. Karena ini menjadi pandemi di seluruh negara kita sekarang, di seluruh dunia. Jadi saya tidak tahu impact-nya berapa besar, tapi bro, saya bilang waktu itu sama Bro Bambang, kita mesti melakukan sesuatu. Dan kali ini tujuannya bukan bisnis. Kali ini ego kita buang. Kali ini adalah kita dipanggil oleh negara kita.
Kita dipanggil oleh kemanusiaan. Dari semenjak saat itu, pelan tapi pasti, hari ini kita bisa sudah memberikan secara donasi. Bahkan kita ke Polda, kita jelasin ke teman-teman di bagian hukum Polda. Saya menyurati Presiden Jokowi, saya menyurati wali kota, sebagai bagian dari alternatif, sebagai bagian dari seluruh, saya bilang ini bukan bisnis. Ini adalah panggilan kebangsaan. Ini adalah panggilan kenegaraan supaya negara kita bisa keluar dari krisis. Seperti teman-teman ketahui, saya ini sebenarnya tukang bangunan. Saya punya proyek perumahan. Tapi apabila COVID ini berlangsung terus sampai akhir tahun, siapa yang mau beli rumah? Demikian, saya ini ada di menengah. Bayangkan yang hidupnya harian. Bagaimana mereka melewati hari-hari dengan COVID? Jadi itu memuat kita, memanggil kita. Ini adalah panggilan kenegaraan. Ini adalah panggilan kemanusiaan tepatnya. Jadi setelah itu kita mengunjungi rumah sakit di Bangkalan, kita mengunjungi perawat di rumah sakit di Tuban dan lain-lain. Sampai saat ini kita telah menyebarkan dengan cara donasi. Sekali lagi dengan cara donasi, karena ini belum ada BPOM-nya sehingga tidak boleh dijual bebas. Ya, BPOM-nya juga sedang OTW, sedang dalam perjalanan. Kita pikir kalau BPOM-nya tunggu 1,5 tahun, wah, terlambat. Jadi dengan kekerasan hati kita berdiskusi dengan Polda, kita berdiskusi dengan BIN, kita minta arahan dari BIN, kita melakukan penetrasi. Jadi kita sebarkan kurang lebih sampai saat ini ada 11-12 ribu botol dengan result yang mengejutkan kita. Dengan riset yang luar biasa. Saat ini orang yang terkena di data kami yang sudah positif itu kira-kira ada 5-60 orang yang sembuh. Ada satu testimoni dari Pak Muslihin, koordinator nakes di Rumah Sakit Tuban, sudah menyebarkan 800 botol. 400 untuk nakes. Semenjak saat itu tidak ada satupun orang yang kena di Tuban. Saking efektifnya. Kita juga memberikan kepada teman-teman dari anggota TNI, ada 5 orang, semuanya sembuh. Yang 2 sembuh dalam 4 hari, hari kelima sudah pulang. Yang 3 sembuh dalam waktu 8 hari, hari ke-9 sudah pulang. Jadi efektivitasnya sungguh mengejutkan kita. Jadi apa yang kita rancang 10 cm ini, 10 cm ini, kami pastikan itu sudah tepat. Ini bisa membunuh virusnya, kami pastikan itu sudah tepat. Jadi tidak ada pertanyaan lagi. Sekarang yang menjadi masalah bagi kita sekarang adalah bagaimana ini didengarkan oleh pemerintah, diambil alih mungkin oleh pemerintah, kita nggak peduli, supaya bisa diterapkan secara massal, diterapkan di seluruh Indonesia sehingga membantu masyarakat Indonesia. Boleh kami katakan, dengan bangga kami katakan bahwa kita belum pernah kehilangan orang yang menggunakan hidroksi. Laporan yang macam-macam banyak, yang misalnya batuk sembuh, radang tenggorokan sembuh banyak. Yang paling penting untuk kita share adalah ini adalah satu solusi yang kita tidak temukan. Ini adalah yang terbaik saat ini di dunia sebelum vaksinnya ditemukan. Kenapa? Yang kita hadapi adalah musuh yang tidak kelihatan. Kita tidak tahu sungguh sudah menginfeksi kita atau belum sebelum kita sesak napas atau batuk. Jadi yang kita bisa lakukan adalah sekarang kita lakukan preventif. Ini bagus sekali buat preventif. Kalau kita lakukan penyemprotan pagi dan sore, ya menuruti aturannya, kita tidak akan biarkan virusnya melewati tenggorokan. Kita pasti mengeliminasi virusnya. Bahkan saya memimpikan bagaimana kita bersalaman lagi. Bagaimana kalau kita bertemu teman, bro, kita cipika-cipiki lagi. Bagaimana saya bisa ke gereja. Bagaimana kaum muslim itu bisa pergi ke masjid dengan tanpa ada teror ketakutan. Karena kita semua mindsetnya harus dirubah bahwa kita akan ketularan setiap hari. Maka setiap hari kita akan semprotkan ini. Supaya kita bisa mengeliminasi virusnya. Sehingga tidak ada lagi ketakutan. Orang yang naik, yang bekerja di
bisnis pengantaran online juga bisa. Penumpangnya juga tidak takut. Pasar bisa dibuka. Kenapa? Kalau setiap orang di pasar itu nyemprotkan ini, tidak akan terkena virus. Tidak akan virusnya kita biarkan masuk ke paru-paru. Sehingga yang menariknya lagi adalah solusi ini sangat efektif dan murah. Demikian sampai saat ini kami juga dalam kesempatan ini ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah mendukung kami, kepada BIN yang mempertemukan kami dengan tim dari UNAIR. Ya, meskipun pertemuannya sangat menyenangkan sekali, kita bertukar informasi dengan saintis-saintis di UNAIR. Kemudian BIN juga adalah instansi yang menyupport kita, membantu kita semua supaya semua legalitas kita menjadi legal. Dan doakan kami, karena ini tujuannya tetap murah. Nantinya meskipun ini dijual, kami dan tim bertekad tidak akan dijual mahal, sehingga terjangkau, sehingga berguna sebagai seorang inventor. Tingkat yang paling tinggi adalah apabila invensi yang kami temukan berguna buat orang banyak. Itu merupakan kegembiraan, kebahagiaan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Bahkan tidak bisa digantikan oleh materi. Jadi kami mohon dukungannya. Kita tahu, kita harus melawan COVID. Kita tahu, kita punya senjata sekarang hidroksi yang tidak dipunyai oleh negara lain. Kita tahu, kita pasti bisa menang. Dengan bersatu kita pasti bisa menang. Dengan membantu pemerintah kita pasti bisa menang.